Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Muji ya. Eh, Seperti biasa ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu Scratch ya. Coding block di aplikasi Scratch. Pertama-tama langsung saja kita buka aplikasi Scratch-nya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu membuat game hide and seek atau petak umpet ya. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan di sini ada sprites kucing ya, kita hapus dulu. Kita hapus dulu, kemudian kita buat backgroundnya atau backdropnya. Ya, backdropnya kita cari dengan menambahkan backdrop. Di sini choose a backdrop from library. Terus kita pilih backdrop yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memilih backdrop yang woods ya. Woods atau mana nih? Oke. Ini ya, yang woods. Klik OK. Nah, backdropnya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita pilih sprites yang akan kita gunakan dengan klik New Sprites di sini. Kemudian cari spritesnya. Di sini saya akan menggunakan sprites yang dari fantasi. Nah, kemudian ada ghost di sini. Saya pakai yang ghost 2 ya. Ghost 2. Nah, klik. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur untuk ukurannya ya, kita perkecil ghostnya dengan klik custom. Nah, kemudian di selected ya, selected. Nah, kemudian kita perkecil. Oke. Nah, cukup sekian ya. Nah, ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat scriptnya. Nah, kita buat scriptnya dengan klik script di sini. Script. Terus kita gunakan yang di sini coding blocknya pakai yang looks ya. Looks di sini ada show and hide ya. Kita gunakan dua-duanya, show and hide. Nah, setelah itu hmm, kita gunakan yang setelah looks controlling ya. Controlling di sini controlling di sini kita gunakan yang wait 1 second ya. Kita taruh di show and wait di sini. Nah, kita gabungkan saja ya. Kita gabungkan saja. Terus setelah itu kita gunakan perintah forever ya. Kita gunakan perintah forever. Terus kemudian kita gunakan event. Nah, event when green click ya. Ketika bendera hijau diklik di sini kita taruh. Nah, kita coba dulu untuk coding blocknya. Kita jalankan apakah sudah berfungsi atau belum ya. Nah, di sini dia akan hilang dan muncul dalam waktu kurang lebih 1 detik ya. 1 detik berarti untuk coding blocknya sudah berjalan. Langkah berikutnya, langkah berikutnya di sini saya akan gunakan yaitu untuk weight-nya di sini saya gunakan dia random ya. Jadi untuk munculnya itu jadi jangan selalu dalam 1 detik ya. Di sini saya akan gunakan yaitu random. Berarti gunakan yang operator di sini. Nah, pick a random. Nah, saya akan atur antara dia secara acak waktunya itu antara 1 sampai 5 detik. Nah,
1 sampai 5 detik dia akan bersembunyi ya. Bersembunyi, jadi waktunya itu dia acak. Terkadang dia hilang dalam waktu 1 detik, bisa jadi 2 detik, 3 detik sampai 5 detik. Baru kemudian dia akan muncul ya. Seperti itu. Terus selanjutnya saya akan buat di sini di controlling ya. Controlling, terus cari dulu. Oh, bukan di controlling event. Event, oh ya. When this spread click ya, ketika spreads ini nanti akan diklik ya. Ketika diklik pakai mouse, di sini saya akan gunakan suara ya. Jadi nanti ketika diklik pakai mouse dia akan berbunyi, mengeluarkan suara, yaitu di sini saya pakai suara pop ya. Terus kemudian akan mengeluarkan tulisan ya, atau berbicara di sini pakai yang looks di sini. Looks kemudian say. Nah, saya di sini ketika diklik berarti dia akan ketemu ya selama 1 detik, karena waktu munculnya itu 1 detik, berarti di sini saya gunakan 1 detik. Kemudian saya akan tuliskan ketahuan deh ya, ketahuan deh. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika diklik pakai mouse di sini kita anggap bahwa dia hantu ini tertangkap, maka dia akan mengeluarkan suara ya, sound, yaitu pop, sama berbicara ketahuan deh ya selama 1 detik. Kita coba dulu ya, kita jalankan. Nah, apakah berhasil coding blocknya? Kita cari. Nah, mengeluarkan suara sama terdapat tulisan ketahuan deh. Oke, gitu ya. Oke, kita stop dulu. Berarti coding blocknya sudah berhasil dibuat. Coding blocknya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat scoring ya. Scoring di sini berarti kita gunakan data ya. Data di sini kita buat make a variable ya. Kita buat ya, variabel baru, yaitu dengan tulisan score ya. Score, kemudian kita klik OK. Nah, agar muncul skor. Nah, di sini skor sudah muncul. Biar berjalan, berarti di sini ketika bendera hijau diklik, maka akan mengatur ya, ini set score ya, diatur skornya, yaitu mulai dari 0 ya. Dari 0, kemudian ketika disentuh pakai mouse, dia akan mengeluarkan suara pop, kemudian berkata ketahuan deh, lalu akan menambah skor ya. Di sini kita tambahkan change score ya. Nah, perubahan skornya di sini kalau ketangkap 1 ya. Perubahan skornya 1. Nah, kita coba jalankan apakah scoringnya ini berjalan ya. Kita klik bendera hijau. Kita coba. Kita tunggu sampai muncul. Nah, tidak tertangkap. Oke. Di sini terdapat perubahan skor ya. Karena tadi diklik 1 kali berarti perubahan skornya 1. Kita coba lagi. Nah, ya, akan bertambah. Oke. Berarti coding blocknya berjalan. Ya. Terus kita coba untuk yang lainnya ya. Kita buat ghost yang lainnya, kita duplikat aja. Nah, kita duplikat di sini, terus nah, otomatis di sini juga ikut terduplikasi ya. Untuk coding blocknya sama ya. Tetapi di sini saya gunakan customnya ya, ghostnya itu yang ghost kedua. Nah, ghost kedua
Terus scriptnya. Nah, di sini ghost kedua ini jika dia tertangkap berarti kita anggap dia salah tangkap ya. Kalau salah tangkap berarti akan mengurangin poin atau skor ya. Di sini saya tulis pengurangan skornya di perubahan skor ini, change score. Nah, di sini saya gunakan perubahan yaitu -2. Nah, jadi kalau salah tangkap nanti maka dia akan mengurangi nilai sebanyak 2 ya. Kita coba ya. Kita coba jalankan. Nah, oke ya. Oh, ini untuk ukurannya ya. Ternyata ukurannya itu besar ya. Ukurannya besar. Kita stop dulu. Kita atur ukurannya. Kita perkecil ukurannya ya. Ukurannya kita perkecil. Kita sesuaikan. Coba kita jalankan dulu sampai muncul. Nah, kita jalankan dulu. Oke. Nah, ukurannya kurang lebih segini ya. Besarnya. Nah, biar biar munculnya tidak berbarengan ya. Berarti randomnya kita atur lagi di sini untuk bersembunyinya di sini antara 3 ya, 3 sampai 5. Gitu aja. Kita coba. Kita jalankan lagi. Nah, ya, dia secara acak. Oke. Seperti itu. Bisa kita tambahkan juga untuk tempat bersembunyi yaitu pohon ya. Kita tambahkan pohon di sini berarti new spread. Kita cari gambar pohon. Ya. Trees berarti yang T. Ya, trees di sini saya akan cari. Oke, ini trees. Kita gunakan. Klik OK ya. Untuk kita gunakan sebagai tempat bersembunyi ya. Kita atur untuk besarnya. Besarnya kita atur. Oke, kurang lebih sekian. Terus kita taruh dia di misalkan di sini ya. Kita atur. Nah, di situ untuk scriptnya ya. Scriptnya kita gunakan ketika diklik hijau ini dia akan selalu berada di depan sehingga bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi ya. Dia selalu go to front. Itu berarti di motion di sini kita lihat go to front ya. Oh, ini di looks go to front di sini ya. Nah, berarti ketika dijalankan dia akan selalu berada di depan ya, sehingga bisa digunakan untuk tempat bersembunyi ghostnya ya. Kita duplikasi untuk yang treesnya atau pohonnya, duplikasi. Terus untuk yang ini kita atur, kita perkecil. Nah, kita taruh di tempat yang misalkan di sini ya. Oke ya, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Oke. Nah, akan berkurang jadi 2 ya. Nanti jika ghostnya ini berada di antara pohon ini, maka dia akan berada di belakang ya. Belakang pohon. Oke, sekian ya. Sekian saja tutorial dari Mister ya. Semoga bermanfaat. Mister cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.